Sudah 1 minggu lebih, Bahar Smith dan Egy Sujana dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana terkait dengan SARA. Nah, seperti apakah kelanjutan dari perkembangan kasusnya Bahar Smith dan Egy ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat dan baik-baik selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti apakah kasus perkembangan laporan polisi terkait dengan Bahar Smith dan Egy Sujana yang sekitar 1 pekan lebih sejak tanggal 20 Desember yang lalu dilaporkan ke polisi atas tuduhan terkait dengan tindak pidana menyangkut SARA. Ya, Bahar Smith dan Egy Sujana dituduh melakukan tindak pidana terkait dengan SARA atas ungkapan, atas ujarannya kepada Kasat kita Jenderal Dudung Abdurrahman. Baik, saya akan bacakan nih perkembangan terkininya. Ini masih hangat hari ini, hari apa nih? Ini hari Selasa tanggal 28 Desember. Bahar Smith belum dipanggil polisi. Proses hukumnya tetap jalan. CNN Indonesia nih. Polda Metro Jaya memastikan proses hukum atas laporan terhadap Bahar bin Smith dan Egy Sujana terus berlanjut meski belum dijadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya. Proses hukum terus berjalan. Kalau terkait dengan teknisnya dalam kurung penyelidikan, saya belum bisa sampaikan sekarang, tapi proses kasusnya tetap berlanjut, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan kepada wartawan pada hari Selasa. Hari ini ya. Oke, dia mengatakan bahwa kalau terkait dengan teknis penyelidikan, saya belum bisa sampaikan. Artinya, bisa jadi memang polisi sedang mengatur strategi terkait dengan proses penyelidikannya. Sehingga untuk menjaga keamanan, jaga rahasia, dan kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dirahasiakan oleh polisi. Oke, kita terima. Saat ini penyidik masih melakukan proses penyelidikan, termasuk mendalami alat bukti atas dugaan kasus yang menjerat Bahar dan Egy. Kan sekarang penyidik sedang melakukan penyelidikan, kemudian mendalami alat bukti yang ada, baru nanti langkah-langkah berikutnya, katanya. Sebagai informasi, Bahar dan Egy dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Hussein Shihab untuk pernyataannya yang menyinggung Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Laporan ini dibuat oleh Hussein Shihab dan terdaftar dengan nomor LP_P dan seterusnya bla 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 pada tanggal 7 Desember 2021. Bahar kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang bernama Tubagus. Laporan ini terregister dengan nomor bla 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 pada tanggal 17 Desember 2021. Bahar Smith disebut berencana melaporkan balik. Ya, ngono lah. Oke, ya itu ya. Jadi Polda Metro Jaya melalui Humasnya sudah menegaskan bahwa prosesnya terus berjalan. Kita akan pantau terus, kita akan kawal terus. Barangkali sedang menunggu waktu yang tepat mungkin ya untuk memanggil Bahar Smith dan Egy Sujana ini. Bahar Smith dalam video yang sangat viral beredar mengatakan kepada Jenderal Dudung Abdurrahman, sangat kasar, keluar di mana congornya Dudung, luar biasa penghinaannya. Kasat kok begituan ya. Ini kalau di Arab Saudi atau di Korea atau di Cina udah tembak ini orang yang menghina Jenderal Kasat ya, Kepala Staf Angkatan Darat, orang nomor 1 di TNI AD.
Itu kemudian di lain waktu dia juga mengatakan membodoh-bodohkan, menggoblok-goblokkan Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan nggak tahu apakah ini akan masuk dalam pasal-pasal yang dikenakan kepada Bahar Smith, karena yang dilaporkan oleh sahabat tadi Husein Syahab itu kan terkait dengan pernyataan Jenderal Dudung yang dipelintir oleh Egy dan Bahar terkait dengan Tuhan bukan orang Arab. Nah, apakah dugaan tindak pidana yang lain akan otomatis disertakan atau tidak, walau alam. Dan satu lagi, Bahar Smith itu juga mengancam siapapun, baik para kiai, habaib dan lain-lain yang dianggapnya mengkhianati Rizik Syihab akan dihabisi satu persatu, akan didatangi oleh dia. Itu juga ancaman luar biasa itu. Mudah-mudahan juga masuk. Nah, Bahar Smith juga di waktu yang berbeda mengatakan bangsat kepada Presiden. Presiden Jokowi dibangsat-bangsatkan. Ya, hanya ada di Indonesia orang membangsat-bangsatkan Presiden bisa berlenggak-lenggok dengan aman, bisa menebarkan provokasi ke sana kemari. Hanya di Indonesia. Di negara lain saya tidak yakin. Apalagi di Saudi masih bisa berjalan berlenggak-lenggok. Sudah putus mungkin antara leher dan kepalanya. Oke, saya kira itu update. Kita akan mengawal terus terkait dengan kasus ini. Kasus yang dianggap ringannya ringan, dianggap berat yang berat. Karena sebuah ujaran kebencian, ujaran terkait SARA yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara yang dilakukan oleh orang yang diklaim atau dinilai sebagai tokoh masyarakat, yang dinilai sebagai ulama, tapi justru provokasinya menebarkan hal-hal yang bisa memecah belah persatuan, bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Tentu ini tidak bisa dibiarkan. Kalau provokasi-provokasi semacam ini terus-terusan dibiarkan akan menular kepada tokoh-tokoh yang lain, akan menular, memberikan virus kepada generasi muda kita. Buktinya itu di depan Bahar Smith itu, jamaah-jamaah ketika Bahar Smith menyampaikan congor-congornya Dudung Abdurrahman disambut dengan teriakan-teriakan yang sama. Naudzubillah min dzalik, masyaallah. Oke. Mudah-mudahan polisi akan bertindak cepat dan bertindak tegas untuk memberikan sanksi kepada siapapun yang berani menghina negara dan bangsa ini, yang berani melecehkan institusi TNI Polri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.